Perbandingan Lorenzo dengan Alex Marquez di Repsol Honda. Beberapa waktu lalu, Jorge Lorenzo sempat mengutarakan kekesalan di akun media sosial miliknya. Sebab ada seorang warganet yang menyebut Alex Marquez lebih baik daripada dirinya di Repsol Honda. Terang saja, pria asal Spanyol itu berang. Seperti yang diketahui, Jorge Lorenzo direkrut Repsol Honda pada pertengahan kejuaraan dunia MotoGP 2018. Porfuera digaet untuk menggantikan Dani Pedrosa yang akan pensiun. Apalagi kontraknya bersama Ducati Corse juga habis pada akhir musim. Kedatangan Jorge Lorenzo disambut dengan sukacita. Betapa tidak, pria berusia 33 tahun itu adalah satu-satunya juara dunia sejak 2013 dan era keemasan Marc Marquez. Gelar tersebut didapatnya pada kejuaraan dunia MotoGP 2015. Karena itu, harapan dan beban begitu tinggi ada di pundak Jorge Lorenzo. Dengan motor yang sama, ia diharapkan mampu memutus dominasi Marc Marquez. Tapi sayangnya, apa yang terjadi jauh dari harapan. Jorge Lorenzo gagal mereplikasi performanya bersama Yamaha dan Ducati. Sepanjang MotoGP 2019, pembalap bernomor motor 99 itu hanya mengumpulkan 28 poin dari 16 seri. Lorenzo absen pada 3 seri akibat cedera. Cedera memang menjadi penghalang utama bagi karir Jorge Lorenzo di Repsol Honda. Bahkan cedera pula yang pada akhirnya membuat Lorenzo pensiun dari MotoGP. Posisinya di Repsol Honda lantas digantikan Alex Marquez. Sebagai rookie, juara dunia Moto2 2019 itu tentu tidak diharapkan langsung mengkilap. Performa terhitung biasa saja jika dibandingkan musim perdana sang kakak, Marc Marquez. Walau begitu, Alex Marquez tidak sepenuhnya buruk jika dibandingkan Jorge Lorenzo. Jumlah total poin yang dikumpulkan Jorge Lorenzo didapat dari 16 seri, sementara Alex Marquez mengoleksi 27 angka dari 8 balapan saja. Dengan selisih hanya 1 poin, sumbangan Lorenzo pada Repsol Honda hampir pasti akan dilewati Alex Marquez pada sisa 6 seri. Satu catatan lain yang membuat Jorge Lorenzo terlihat inferior di hadapan Alex Marquez adalah posisi finish. Kendati berulang kali mengaku sulit menaklukkan motor RC213V, Alex nyatanya mampu 2 kali menembus 10 besar. Hal tersebut tidak bisa dilakukan Jorge Lorenzo sepanjang 2019. Jorge Lorenzo boleh-boleh saja membanggakan diri sebagai juara dunia balap motor 5 kali, namun ia perlu mengakui secara sportif bahwa pencapaiannya di Repsol Honda tidak lebih bagus dari Alex Marquez. Bos Petronas ungkap Morbidelli pernah diremehkan karena Quartararo. Bos Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, mengungkapkan sosok Franco Morbidelli pernah diremehkan sebagai pembalap di MotoGP. Razlan Razali menyebut Franco Morbidelli selalu dibayangi sosok rekan setimnya Fabio Quartararo yang dianggap lebih sukses. Meski demikian, Razali melihat Franco Morbidelli berhasil meningkatkan diri bersaing dengan rekan setimnya. Tolak ukur keberhasilan Morbidelli dijabarkan Razlan Razali dari perolehan kemenangan pertama di kelas utama MotoGP saat balapan kedua di sirkuit Misano. Pembalap asal Italia tersebut juga mencatatkan pole position pertama kali saat sesi kualifikasi MotoGP Catalunya. Dari 2 capaian di atas, Razlan Razali mengaku puas atas peningkatan yang ditunjukkan oleh Morbidelli pada musim ini. Kami sangat senang melihat perkembangan Frankie di tahun kedua. Dia mengalami nasib buruk, tapi ketika dia pergi, dia bisa terbang. Dia membuat kemajuan dan kami senang dengan posisi terdepan pertamanya di Barcelona. Frankie diremehkan karena Fabio dan jelas dia lebih dewasa dari keduanya. Karena latar belakangnya di Honda, butuh waktu lama untuk terbiasa di Yamaha, kata Razlan Razali. Keberhasilan ini lantas membuat Razlan Razali tak segan untuk menawarkan perpanjangan kontrak kepada Morbidelli untuk tetap berada di tim satelit Yamaha. Apalagi musim depan terdapat Valentino Rossi yang menjadi rekan baru Morbidelli di lintasan, di mana diyakini Razali bisa mendapatkan capaian lebih banyak lagi. Kami sangat senang membuat keputusan untuk mengontraknya 2 tahun lagi, karena kami yakin dia akan kompetitif di kedua tahun dan mencapai lebih banyak bersama Valentino Rossi, tutup Razlan Razali. Ducati ingin Bagnaia jadi penjegal Marquez di MotoGP.
Direktur olahraga Ducati, Paolo Sciabatti, berharap di antara Francesco Bagnaia dan Jack Miller bisa menjadi penjegal Marc Marquez di MotoGP musim depan. Ducati resmi mengumumkan skuad untuk MotoGP 2021 usai merekrut Pecco Bagnaia dari Pramac. Bagnaia akan berduet dengan Miller pada musim depan. Keduanya merupakan pembalap Pramac Ducati, tim satelit Ducati di musim ini. Meskipun memiliki pembalap dari tim satelit, Ducati berharap Bagnaia dan Miller bisa melanjutkan prestasi Andrea Dovizioso yang pada 3 musim terakhir menjadi posisi runner-up sekaligus pesaing Marc Marquez. Mengambil warisan pemenang seperti Dovizioso tidak akan mudah bagi siapapun, tapi mudah-mudahan akan ada anti Marquez di antara Bagnaia dan Miller. Untuk pertama kalinya, pembalap Pramac dipromosikan ke tim resmi, yang berarti menunjukkan kinerja luar biasa yang dilakukan bersama dengan tim pendukung pabrik kami, kata Paolo Sciabatti. Sciabatti menjelaskan, baik 2 pembalap pabrikan maupun 2 pembalap tim satelit yang akan mengendarai motor Ducati pada musim depan akan mendapatkan seri terbaru Desmosedici. Ducati juga menuturkan alasan mempromosikan Bagnaia dari tim satelit ke tim pabrikan MotoGP 2021. Di mata Ducati, mantan anak didik Valentino Rossi itu kompetitif di hampir semua balapan MotoGP musim ini. Dia kembali setelah kecelakaan MotoGP di Ceko dan melaksanakan operasi kaki kanan dengan pendekatan yang benar. Dan dia benar-benar bisa memanfaatkan paket Desmosedici dengan ban Michelin baru karena gaya mengemudinya, tutup Sciabatti. Kondisi membaik, Marquez bisa comeback di Aragon pada 18 Oktober. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, yang cedera sejak Juli lalu saat ini masih dalam proses pemulihan. Kabar baiknya, lengan Marquez semakin membaik dan fisiknya semakin menguat. Tentu ini menjadi perkembangan yang menggembirakan karena sang juara dunia bertahan itu diperkirakan akan comeback pada 18 Oktober di Grand Prix di Aragon mendatang. Dengan demikian, Marquez akan absen di Le Mans yang akan berlangsung pada 11 Oktober nanti. Secara fisik, saya merasa cukup baik lagi. Tentu saja, saya masih jauh dari level normal saya. Tapi saya sudah kembali dengan sepeda dan berlari, kata Marc Marquez. Marquez telah melewatkan banyak balapan sejauh ini, terhitung sejak Andalusia hingga saat ini. Saya dalam kondisi yang baik, tapi masih harus membuat banyak kemajuan pada lengan kanan saya. Saya telah meningkatkan intensitas pelatihan, tapi saya harus melakukannya dengan porsi yang baik dan bersabar, jelas Marc Marquez. Diakui Marquez bahwa absen panjang membuatnya tersiksa secara mental, tapi sekarang ia sudah bisa melewatinya. Awalnya sulit, saya tidak bisa melakukan apa-apa di rumah dan waktu serasa lambat. Tapi itu sudah berubah, sekarang saya punya rencana setiap hari. Saya menjalani fisioterapi 2 kali sehari dan kemudian saya melatih lengan kiri, kaki, dan beberapa latihan kardio dengan pelatih saya. Itu juga membuat saya merasa lebih baik secara mental, tambah Marc Marquez. Sebagai pembalap, Marquez jelas menderita karena hanya duduk sebagai penonton saja. Ini adalah hari-hari ketika saya paling menderita. Saya menonton balapan, termasuk setiap sesi latihan bebas di TV, dan itu tidak mudah. Tapi saya senang karena saya sudah mengambil beberapa langkah perkembangan ke arah yang benar, tutup Marc Marquez. Valentino Rossi kini jadi incaran para pembalap muda. Keberadaan Valentino Rossi di lintasan balap dinilai oleh Max Biaggi membuat gembira para pembalap muda. Para pembalap generasi baru itu semakin nekat saat membalap, sebab mereka ingin mendapat kebanggaan ketika berhasil menyalip sang legenda hidup. Valentino Rossi kini bisa disebut sebagai legenda hidup MotoGP. Betapa tidak, karirnya sungguh panjang di ajang balap motor paling bergengsi tersebut. The Doctor masih terus membalap sejak 1996 di kelas 125cc hingga sekarang. Pria asal Italia itu bahkan sudah memastikan diri akan terus mengaspal di MotoGP pada kejuaraan dunia MotoGP 2021. Rossi resmi bergabung dengan tim satelit Yamaha, Petronas Yamaha SRT pada musim depan. Nama besar Valentino Rossi diakui ikut mengerek popularitas MotoGP di seantero dunia. Ia menjadi daya tarik utama tidak hanya untuk penonton, tetapi juga pembalap muda. Sebab niat mereka untuk menyalip sang legenda hidup di atas lintasan bisa tersampaikan.
Ketika Anda adalah seorang pembalap juara dunia, Anda akan menjadi target dari pembalap lain di lintasan. Sekarang, pembalap-pembalap muda sangat berani mengerem sangat terlambat hanya untuk mengatakan mereka sudah pernah menyalip Valentino Rossi, kata Max Biaggi. Lebih lanjut, Max Biaggi tidak menyarankan pesaingnya itu untuk pensiun. Menurutnya, MotoGP adalah kompetisi balap yang sangat hebat. Karena itu, Valentino Rossi tidak perlu pensiun terlebih dahulu. MotoGP adalah kejuaraan terbaik. Saya sedikit memahami alasan mengapa dia terus membalap. Saya tidak punya saran apa-apa untuknya, kata Max Biaggi. Kebanggaan yang didapat dari menyalip seorang Valentino Rossi belum lama ini diungkapkan oleh Joan Mir. Pembalap tim Suzuki X-Star itu sukses menyalip VR46 pada putaran terakhir di MotoGP San Marino 2020. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.